Nah, kembali kepada kondisi kita hari ini, mohon maaf pemirsa di YouTube ya. Kalau bosan mengenangkan ceramah saya ini berulang-ulang, silahkan dosa dengar ceramah saya. Saya berulang-ulang menyampaikan, saya walau lahir besar di Medan, ya, tapi orang tua saya darah Pariaman, darah Minangkabau. Ini alhamdulillah nih, ada ketua IKN Riau ini yang hadir bersama kita nih. Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau Riau ada di sini hadir bersama kita. Ya. Anak buah siapa? Fadlizon. Ya, ketuanya Fadlizon tingkat nasional. Orang Minang tuh punya falsafah adat bersenikan sara. Sara bersenikan kitabullah. Sara mengata, adat memakai. Kalau betullah laki-laki Minangkabau ini beradat, penuh masjid ini sama laki-laki Minangkabau. Karena sara mengata, sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Pertanyaannya, rame nggak orang Minangkabau kalau azan dikumandangkan? Iya rame. Di mana? Di Lapau. Ngapain? Tuh. Main batu koa. Mohon maaf, jangan marah orang Minangkabau, begitu faktanya. Bahkan di kampung kita tuh masjidnya bersebelahan dengan kedai kopi. Orang azan yang di kedai kopi itu ayah orang, laki orang, minantu orang main batu koa, batu domino di situ tuh. Bisa lihat. Nah, ini makanya saya sampaikan kepada kita orang Minang. Kalau memang beradat orang Minangkabau nih, penuh masjid ini sama laki-laki Minangkabau. Begitu pula tradisi Minangkabau hari ini, saya heran nggak tahu. Saya ini lahir besar di Medan, tapi saya nggak pernah di Medan tuh jumpa orang gojeng-gojengan sama anjing, nggak pernah saya jumpa di Medan itu. Siapa yang pernah tinggal di Medan itu? Abang itu pernah tinggal di Medan itu. Pernah nggak jumpa di Medan orang gojeng-gojengan sama anjing? Orang satu mobil dengan anjing. Pernah jumpa enggak? Nggak ada jumpa di Medan itu. Tapi di Minangkabau, mohon maaf, ini ada orang Minangkabau, Pak. Jadi kalau ingin menandakan kampung kita, Pak, contoh nih cerita anekdot lagi nih. Kalau kita dari Padang mau ke Medan naik bis ALS, di perjalanan ketiduran. Sedang tidur itu mobil goyang-goyang. Bangun. Oh, udah sampai kita di Spiro. Oh, udah sampai di Kota Nopan. Mananya apa? Di Medan tuh banyak jalan berlobang-lobang. Sama seperti ke Ujung Batu itu tadi. Ya. Banyak jalan berlobang-lobang. Itu di Medan. Setelah dari Medan pulang ke kampung, naik bis ALS. Ketiduran di jalan, bangun-bangun. Nampak orang bergojeng sama anjing. Oh lah, tiba di kampung mah. Jadi menandakan kampung awak, Pak Dima, Darong Bawiceng Juanjiang, kampung awak tuh. Dah percaya coba cari lihat. Oh di Pekanbaru Ustaz ada juga Ustaz yang banyak itu orang Minang pasti. Coba cek. Yang keluar pakai anjing itu 5 ekor anjing, tah dia mengirik anjing, tah dia mengiriknya itu. Pasti orang Minang tuh. Udah percaya coba cari lihat. Gue survei orang Minang pasti itu. Pertanyaannya adek sia tuh. Umpama kok gali hawa apa? Dijilat sama anjing ini. Gimana cara membersihkannya? Cukup dengan sunlight? Enggak cukup. Gimana cara membersihkannya? Dengan lumpur atau dengan tanah 7 kali. Dah 7 kali dengan lumpur dengan tanah baru dengan air. Nah, ini yang punya anjing orang Islam. Muncung anjing, kasih obat buah. Ya. Anjing digonceng di tengah-tengah dipeluk. Anjing lihat kiri kanan, lidahnya terjulur-julur. Itu kira-kira ludah anjing itu terbang nggak ke mulutnya itu? Terpercinya ke mukanya itu, lidah anjing tadi itu. Terus gimana wudhunya, gimana mandinya? Ini saya kritis sini, ya di Minangkabau ini. Tugas para ulama di Minangkabau untuk menegaskan hal ini. Kenapa tradisi berburu itu banyak di Minangkabau? Oh di Jambi ada juga, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada juga, pasti orang Minang. Coba cek. Mohon maaf Pak, ini terus terang saya sampaikan. Walaupun banyak orang Minang yang marah, tapi faktanya begitu. Makanya kalau beradatlah laki-laki Minangkabau ini, penuh masjid ini Pak. Dan syarat mengata tadi, Quran tadi menyebut, syarat mengata wajib sholat berjamaah walau di medan perang. Bahkan orang buta sekalipun tetap dianjurkan, ditekankan untuk sholat berjamaah. Tidak ada keringanan untuk sholat di rumahnya. Nah hari ini Pak, kita di akhir zaman. Banyak orang berlomba-lomba membangun masjid.
Tapi masjidnya kosong dari jamaah, kosong daripada hidayah. Nah inilah tugas kita bersama. Tugas kita bersama memikirkan bagaimana supaya masjid kita ini ramai, Pak. Ya, maka ada 8 strategi. Ada 8 strategi bagaimana agar jamaah subuh kita di masjid bisa seramai jamaah sholat Jumat. Ada 8 strateginya. Yang pertama, dimulai daripada alim ulamanya. Agar alim ulama memiliki perhatian, risau, gelisah, sedih ketika melihat masjid banyak tapi lengang. Bahkan ada masjid waktu sholat tidak buka. Karena apa? Muazinnya nggak ada, imamnya nggak ada. Pada mana? Pada pergi ke sawah. Yang pertama, ulama mesti ada kepedulian, kegelisahan, kerisauan ketika melihat dalam satu negeri jamaah sholatnya itu sedikit. Maka ulama harus punya perhatian, ulama harus menjadi tauladan, contoh bagi umatnya. Yang kedua, tanamkan kepada setiap pribadi muslim tentang kewajiban sholat berjamaah bagi para laki-laki. Karena Rasulullah menegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tetapi bila wanita meminta izin untuk sholat di masjid, jangan dihalangi selagi wanita itu terselamat daripada fitnah. Jadi kalau ada laki-laki rajin sholat tapi di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki solehah itu yang sholat di rumah, Pak. Laki-laki sejati itu sholatnya di masjid. Ingat, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga. Tidak dapat keringanan sholat di rumah. Padahal beliau ini tua dan buta. Pertanyaannya, kemana laki-laki yang lain ketika sholat subuh berkumandang azan? Masyaallah muslimin. Ya. Jadi upaya orang kafir hari ini, bagaimana agar umat Islam itu jauh dari masjid, itu sudah tercapai. Maknanya apa? Waktu keruntuhan Islam akan dekat. Bapak pernah dengar yang namanya negeri Spanyol? Negeri Spanyol itu dulu namanya negeri apa Spanyol ini? Apa namanya dulu? Andalusia. 800 tahun Islam berjaya di Andalusia. Hari ini habisnya Islam di Andalusia. Universitas pertama di dunia itu di Andalusia. Tapi akhirnya Islam habis. Karena apa? Pejabat-pejabat negaranya, raja-rajanya, menteri-menterinya, aparat-aparatnya beragama Islam, tapi mereka benci kepada Islam. Ya. Penduduknya beragama Islam, semuanya mayoritas, tapi malu menampilkan jati diri Islam. Bangga meniru gaya orang-orang barat. Bangga meniru gaya-gaya orang kafir. Kalau ada anak muda sore-sore pergi ke masjid, cemen, so alim. Tapi kalau anak muda pergi ke kafe, keren, hebat. Ya, ini. Tapi saya lihat. Nah jadi masyarakat muslimin rahmati Allah. Upaya orang kafir hari ini, pada hakikatnya kita umat Islam hari ini sudah kalah sebelum berperang, Pak. Maka bagaimana kita membangkitkan umat Islam, bangkitkan dari masjid. Yang kedua tadi, dari ulama, tanamkan kepada pribadi muslim, agar pribadi muslim, para laki-laki khususnya, memiliki keyakinan sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Yang ketiga, tanamkan kepada keluarga. Seorang ayah, pimpinan rumah tangga harus mengajak anak laki-laki, semua anak laki-lakinya terutama, harus dibawa ke masjid 5 waktu dari subuh sampai isya berjamaah. Ayah mertua punya menantu, ya jangan bangga menantu sarjana S1, S2, S3, tapi malas ke masjid. Pak, di kampung saya Pariaman ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru.
Di Pariaman ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Mananya apa? Barua di kampung saya kuliah juga, Pak. Jadi barua di kampung saya itu sarjana juga. Apa bedanya dengan sarjana yang nggak ke masjid? Apa bedanya? S1, S2, S3 malas ke masjid. Sama jo barua di kampung Ambo tuh. Jadi nggak usah bangga kalau S1, S2, S3, S4 nggak usah bangga. Kalau malas ke masjid nggak usah bangga. Lebih mahal barua di kampung Ambo di Pariaman. Ini anak kita alumni pesantren, anak kita tamatan pesantren, kuliah perguruan tinggi agama, tapi malas ke masjid. Gimana itu coba? Punya suami malas ke masjid, punya menantu malas ke masjid. 2025 ganti suami. Suami yang ke masjid pilih. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin cari menantu jangan di kota-kota, jangan di pasar, cari menantu tuh di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin sholat subuh ambil jadi menantu walaupun umurnya 65 tahun. Loh, karena itu faktanya hari ini. Yang banyak ke masjid yang umurnya 65 tahun. Saya yakin menantu apa ibu yang umurnya 65 tahun tak akan selingkuh lagi. Saya yakin tuh akan setia sama istrinya itu. Kemana-mana istrinya dipegangin. Ya, jangan deh. Karena hari ini yang banyak ke masjid yang 65 tahun yang banyak ke masjidnya udah gegek. Waktu muda-muda nggak tanggung main goes-goes, main sepeda, maraton, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Tuh, udah pensiun, nggak laku di kantor, baru mengadu sama Allah, mengemis, ya Allah, ampun lah banyak penyakit ya Allah, tolong mati lah situ. Ya, ini para jamaah sekalian. Maka kita berupaya. Yang pertama tadi ulama, keluarga. Yang keempat lingkungan, baik jiran tetangga ataupun komunitas kita. Ini kan banyak nih, persatuan moge, motor gede, persatuan mobil kijang jantan, kijang betina, kijang bencong, segala macamnya lah. Ya, persatuan mobil Pajero, persatuan mobil Vespa buruk, persatuan orang nggak mandi-mandi. Ya? Persatuan alumni ini, alumni itu. Reuni ngapain? Joget-joget. Udah gae-gae alumni. Sudah alumni 30 tahunan. Kumpul joget-joget. Di Pantai Pariaman itu. Masya Allah. Ada uban-ubanan. Masya Allah. Bukannya ingat mati. Nah kita komunitas kita bagaimana kita buat komunitas? Ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kelima, ya, dari pihak masjid, maka pihak masjid harus berinovasi. Alhamdulillah Pak, saya dulu pernah bertugas di Mandeling Natal bersama Ustadz Abdul Rashid ini, Ustadz Harisman di Mandeling Natal. Saya ngajar di SMP negeri, ngajar bahasa Inggris, tapi murid-murid SMP saya tidur di masjid Taqwa. Alhamdulillah sekarang murid saya jadi kepala sekolah, jadi camat, jadi dirut BRI. Saya ajak murid saya tidur di masjid, buat kegiatan mabit. Jadi bagaimana supaya masjid kita ini ramai? Setiap malam minggu buat mabit. Apa mabit? Malam bina iman dan takwa. Ajak remaja-remaja ini bermalam minggu di masjid. Siapkan snacknya, siapkan minumannya. Habis surah Isya tahsin tajwid. Habis tahsin tajwid nonton bareng film Al-Fatih, film Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, habis nonton film istirahat tidur jam 3 malam atau jam 4 sholat tahajud. Habis sholat tahajud nanti menjelang subuh sholat berjamaah, tabligh akbar. Habis tabligh akbar sarapan pagi gratis. Habis sarapan pagi maraton olahraga jalan santai. Alhamdulillah Pak, itu sudah saya lakukan sejak tahun 95-96 bersama Ustadz Rosi di Mandeling Natal saya buat itu. Ya. Nah ini upayakan agar pemuda-pemuda itu senang ke masjid, cinta ke masjid. Pengurus masjid harus punya inovasi. Ya. Seperti tadi tuh, Masjid Kapal Munzalan kasih makan jamaah sehari 3 kali. Di Masjid Al-Falah Sragen ada buat restoran. Tapi makannya gratis. Restoran gratis bagi jamaah masjid.
maupun siapa saja yang membutuhkan makanan, baik orang Islam maupun orang kafir, boleh makan di masjid itu, Pak. Gimana nggak rame masjid coba? Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita buat di masjid kita ini? Pernah dengar, Pak? Orang nggak kaya tapi buat kegiatan apa? Makan gratis. Jadi kalau ada orang cerita, kalau saya terpilih jadi pejabat, saya akan kasih makan gratis. Omon-omon. Omon-omon. Ya. Sorry. Orang masjid sudah dulu melakukannya, Pak. Dari masjid kita mulai bangkitnya Islam dari masjid. Nah, maka mari pengurus masjid ini atau pengurus masjid mana saja, mari berinovasi. Layani umat. Masjid untuk melayani umat. Masjid untuk bergantungnya umat. Ya. Agar umat itu mengadunya di rumah Allah ini. Ya. Nah, maka mulainya dari mana? Mulai dari masjid. Tadi pengurus masjid punya inovasi. Kamar mandi dicukupkan. Yang bersih, yang nyaman. Jangan kita masjid kita masjid megah, kamar mandinya bon tumbuh aring, bekarat kencing orang di situ, Pak Ibu sekalian. Ya. Gimana kita mau orang beriman kamar mandinya kotornya bukan main? Ya. 5 tuh. Yang keenam, ya, pihak sekolah. Pihak sekolah bekerja sama dengan masjid itu apa? Mengadakan mabit. Tiap malam minggu pelajarnya digilirkan. Misalkan hari minggu ini kelas 1, minggu besoknya kelas 2, minggu berikutnya kelas 3. Sebulan sekali gabungkan semuanya. Sholat berjamaah, tidur di masjid. Malam minggu. Ya. Tentunya sediakan snacknya. Ya. Pihak sekolah. Yang keenam, para agnia, orang-orang kaya. Nah, ya. Kemudian bagaimana pihak masjid tadi? Kenapa Masjid Kapal Munzalan bisa mendapatkan infak tiap bulannya 5 miliar? Karena masjid itu punya tim media. Jadi tim medianya bukan hanya sekedar merekam ceramah-ceramah para ustadznya, tapi semua kegiatan masjid itu direkam, disebarkan di sosial media. Hingga kegiatan itu bukan hanya orang Pontianak saja melihatnya, bahkan orang Muslim di Korea bisa lihat, orang Muslim di Qatar bisa melihat. Boleh jadi Alphard itu, mobil itu sumbangan daripada Muslim di Korea, Muslim di Qatar. Bayangkan, Pak, masjid dapat sumbangan 3 mobil Alphard untuk jamaah sholat. Ya, nah ini. Yang terakhir, yang ke-8, dari pihak pemerintahan setempat, dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Seperti dicontohkan oleh Erdogan yang selalu sholat berjamaah ke masjid Erdogan itu. Presiden terlambat sholat di pintu sholatnya. Lain di negeri kita ini sudah datang terlambat, dapat soft pertama dia. Datang terlambat, soft pertama pula tuh pejabat kurang ajar. Ya. Di Turki itu presiden tuh terlambat sholat di pintu tuh sholatnya tuh dekat sendal-sendal itu. Ini enggak di negeri kita. Dibuat pengajian, ustadznya udah tiba, pejabat belum tiba, belum dimulai, pejabat pula yang ditunggu. Ya. Nah tuh, dari pemimpin mencontohkan. Kalau adalah calon gubernur, calon bupati yang bisa mencontohkan begitu, atau kalau ada caleg-caleg, calon-calon anggota dewan, bagaimana caranya? Tidak perlu keluarkan uang banyak, makmurkan masjid, hidupkan kegiatan masjid. Insya Allah rakyat akan terpilih memilihnya nanti. Ya, jadi para jamaah sekalian, itu 8 strategi agar jamaah subuh bisa seramai jamaah sholat Jumat. Insya Allah itu sudah terlaksana di Masjid Jogokarian Yogyakarta, Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Masjid Al-Falah di Sragen Solo Jawa Tengah. Pertanyaannya, bisa enggak kita buat di Riau, khususnya di Pekanbaru, untuk menjadi contoh masjid percontohan? Ya, ini masyarakat muslimin. Insya Allah kalau bersama kita akan bisa. Kata orang Minang, basamo kita mangko manjadi. Ya, ini pesan saya khususnya kepada saudara-saudara kita orang Minang. Mari orang Minang babaliak kasurau, membangkit batang nantarandam, menghidupkan falsafah adai basandi josara,
sarak basani jo kitabullah, sarak mangatu adik memakai. Dari mana mulainya? Dari surau kita memulainya. Karena orang Minang pada hakikatnya adalah orang surau. Dulu laki-laki Minang yang balik tidak ada tidur di rumah, tidurnya di surau. Hari ini itu di Malangnya, hari tidur surau diusir sama pengurus. Nah, itu pengurus Cilako namanya itu. Ya, ini. Demikian saja para jamaah sekalian, kajian kita kesempatan kali ini semoga menjadi renungan bagi kita bersama, menjadi PR bagi kita bersama. Kalau kita bisa bersama menghidupkannya, berjuang untuknya, insya Allah kita yakin Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Demikian saja, saya rasa cukup sekian. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada amanah dari pembawa acara kita, pengurus masjid kita, bahwasanya kita di lingkungan masjid dan pesantren ini yang ada, gedung pesantren, kita sudah membuka pesantren untuk tahun ajaran baru ini ya. Untuk tahun ajaran baru ini, alhamdulillah pesantren kita sudah dibuka pesantren tahfiz Al-Quran. Nah, maka silakan Pak Ibu sekalian, tidak ada sekolah yang bisa menyelamatkan anak kita kecuali pesantren-pesantren yang dibimbing dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Kalau anak kita tidak sekolah di pesantren, Pak, pulang sekolah apa kerjanya? Apa yang ditontonnya? Siapa kawannya? Kemana pergi main-mainnya? Maka selamatkan anak kita sekolah di pesantren. Demikian saja, salah satunya pesantren kita, pesantren Raudhatul Jannah. Pesantren Raudhatul Quran. Ya.